ini hampir mau naik. Si ban kelihatan nggak? Ini cuma pakai tangan. Tuh. Nah gitu kan. Karena inilah antara depan dan belakang kita harus sinkron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini kita nge-review kembali ya. Dikarenakan waktu pengerjaan di motor ini pasang mono arem, kita gak bikin tutorialnya ya. Dikarenakan kesibukan agak padat, jadi kita gak fokus bikin konten ya. Kita review aja. Dengan review mungkin kalau ada yang kurang paham bisa japri ya. Pokoknya sebelum lanjut jangan lupa ya di like dan komen subscribe-nya biar konten-konten kami biar terus berkembang. Pokoknya mah kitanya lebih semangat. Oke, kita lanjut, kita review. Dikarenakan ini pemasangan mono ya, kita reviewnya di pasangan mono dan mungkin kita lanjut ke detail yang lain-lainnya. Nah, kita untuk pemasangan mono, dan ibaratkan ini mononya CRF 150R dan swing armnya ini pakai YZ 125 yang new ya. Nah, kita kuncinya itu kan di pembikinan unit track. Nah, pembikinan unit track kita gak ada ukuran. Kenapa gak ada ukuran? Bingung kalau pakai ukuran gimana? Jadi kita menyesuaikan ibarat ayunannya dan posisi unit tracknya. Nah, jadi kita sebelum kesimpulannya kita lihat dulu untuk bagian unit tracknya seperti gini ya. Untuk bagian unit tracknya jadi seperti gini tampaknya ya. Nah, coba pakai blit. Nah, seperti gini ya. Ini saya terbuat dari besi. Ya. Bearingnya juga ini pakai bearing roda yang 6001. Untuk di bagian mononya pakai 6001. 6000 yang 6000. Yang ini 6001. Nah, gambaran seperti gini ya. Kita gak pakai ukuran ini. Kita menyesuaikan dan seperti biasa kuncinya pemasangannya seperti gini. Kuncinya di ini. Kita mau lentur, mau keras, kuncinya di sini. Di pemasangan yang ininya. Nah, lanjut untuk pemasangan mono. Nah, kenapa gak pakai ukuran? Karena kita mengaplikasikan, ibaratkan ini mononya pakai apa? Pakai CRF 150R dan mono dan armnya pakai YZ. Itu kan dari merek juga udah beda, dari ukuran tentu jelas udah beda. Ini swing armnya motor-motor dewasa. Ini mono 150R itu ibarat kata kalau di luar itu pemakainya kan di umur kisaran 14 tahun sampai 16 tahun. Itu kan otomatis orang-orang anak-anak kan kalau di sini. Nah, jadi kita kan diaplikasikan mainnya seperti gimana, cara pemasangannya seperti gimana, ya seperti gitu kah. Otomatis kalau di aslinya mono ini itu kan emang lebih lentur, lebih lembut, dikarenakan yang jokinya juga masih anak-anak gitu kan. Kalau beban juga itu pastilah, kalau beban itu masing-masing, ada yang anak-anak juga, kalau udah beban gede ya pasti disesuaikan lagi. Nah, seperti gini. Ini yang udah jadi mainnya seperti gimana? Dikarenakan alhamdulillah ini yang punyanya udah pakai, udah dites, udah dicoba. Jadi seperti gini. Kalau kita untuk masang mono, perhatikan juga ya. Saya kalau pakai ke gunung, pakai adventure, saya bikinnya yang lembut. Ibaratkan mau bebatuan, mau tanah. Soalnya kan di gunung itu kita pemasangan harus lebih safety. Kenapa? Jalur di depan kita nggak tahu jalurnya seperti gimana, gitu kan.
kalau menurut saya kan mainnya di adventuran lah, banyak yang sering pasang gitu. Kadang suka juga dipasang buat kompetisi juga gitu. Soalnya kalau buat kompetisi saya dibedain antara buat kompetisi sama di lapang. Bisa disamain, cuma saya dibikinnya yang semi, buat di lapang, buat di adventure bisa gitu. Nanti kalau mau dipakai di lapang kita harus setting juga mononya, antara kliknya, antara perenya. Kalau di gunung kita harus dirubah lagi. Nah gitu ya. Jadi kita selalu saya bikin seenak mungkin. Nah ini juga kan ada speleng. Noh. Ini buat ngenahan, buat bantingan dari batu, kita ngebanting gak ke atas seperti gini ya. Nah kita terus beban kita. Nah ini kan emang lentur, tapi di beban kita ada titik mati. Noh, udah gini udah diem, nggak ngelos gitunya. Bayangkan tuh, nggak ngelos. Nah kita mainnya juga depan belakang kita harus dapat. Nah kalau ibarat mainan anak-anak, kalau setting kaki-kaki itu ibarat kata harus seperti mainan ayunan. Nah bahasa Sunda mah cungklik cungkedang lah. Cungklik cungkedakan yang ayunan. Cungklik cungkedang itu apa namanya? Kurang jelas lah, kurang paham. Nah seperti gitu. Nah seperti gini kan mainnya tuh. Kita depan juga harus dapat, belakang juga dapat. Nah seperti gini ya. Nah untuk apa namanya? Nah kita dipasang di per. Coba lihat ke bagian mono ya, ke bagian mono sebelah sini. Nah ini saya pemasangan meskipun 150R ya, saya terus digali lagi mau bikin lebih enak. Nah kebetulan saya digali lagi. Nah ini juga malahan lebih di depan, dudukannya ini di depan, kelihatan kan. Kalau yang Orion kan ini di sini. Nah saya bela-belain yang ini juga diganti, malahan kan di sini kan ada plat baut, ini gak bisa masuk yang baut buat mononya. Ini juga saya dibuang, kebetulan yang punya udah sekalian ini dibuka sama yang sebelah kanan kan itu buat di box. Jadi kita samain ini juga dibuka biar lebih apa? Biar lebih kokoh juga kelihatannya. Kalau fungsi itu sama, cuma kelihatannya aja. Nuh, spek tabung ke yang tihang ini tuh penyangga. Cuma spek cuma 1 cm. Maaf, kelihatan kan? Tuh, antara tabung sama tihang yang rangka. Dari atas. Maaf. Nah seperti ini. Ini dari tabung ya, yang tabung yang ini ke rangka ini cuma spek 1 cm. Kalau gak dipajuin yang dudukan mono itu pasti ini yang di belakang si tabung ini. Ya, jadi begini. Saya pasti orang ini tabung, bang pasti itu pemasangan mono gak terlalu miring. Nah, saya kan sama-sama belajar. Saya terus digali. Saya lihat-lihat di orinya seperti gimana gitu. Nah, makanya saya selalu bikin unit track. Jadi untuk kesimpulannya ya, nggak ada untuk ukuran buat unit track. Kalau mononya apa, armnya itu apa. Seperti gitu ya. Jadi kita menyesuaikan. Ibarat kata kan kalau kita nikah, kan kita udah lawan beda jauhan jenis. Kita harus bikin dulu ke KUA atau gimana. Jadi diaplikasikan, kita dijodohin antar si mono sama si arem gitu. Kalau udah menyatu kan kuncinya udah dapet, jadi kita lebih enak. Mau lihat juga lebih detail, untuk kita amblasnya kita cuma pakai tangan ya. Kita cuma pakai tangan. Nah ini cuma beban tangan berapa kilo ya? Oh hampir mau ini. Tapi alhamdulillah ini dipakai gak mentok gitu. Ini kan lembut, leles, mencek Sunda maa leles. Jadi ayat titik mati na gitu. Jadi ulah leles teh tuluy we ngemplad gitu. Nah, jadi kan teu ngeunaheun gitu lamun ngemplad pisan mah. Nah. Coba lihat ya. Kalau kita pakai mono yang biasa gitu. Nah, inilah kelebihannya. Coba kita fokus ke ban belakang A. Nah,
Kita fokus ke ban belakang ya. Ini yang sudah pakai mono ya. Nah, jadi kebayangkan enaknya motor pakai kaki-kaki yang bule-bule itu, itulah luar biasanya ngendaliin motor kalau pasangnya pas seperti gini. Noh, ini kan cuma pakai tangan. Tuh. Ini hampir mau naik. Si ban kelihatan nggak? Ini cuma pakai tangan. Tuh. Nah, gitu kan? Karena inilah antara depan dan belakang kita harus sinkron. Ini kan berat kalau diginiin, kalau diangkat ini berat. Gitu. Tapi kenapa cuma direm aja, nggak pakai beban, nggak posisi motor nggak kenceng gitu. Ini bisa ngangkat. Nah, saya no komen, nggak tahu kenapa ya. Nah, itu intinya kalau mono-mono bulean, sebegitulah itu. Jadi kita ngapain? Mono mahal, arem mahal. Tapi kita asal pasang, ya begitulah rasanya gitu. Jadi kan nggak ada spesialnya. Jadi kadang, wah pasang mahal-mahal amat, harga segitu. Nah, dikarenakan itu nggak ada yang sama kan. Jadi seperti itu ya. Mungkin kalau kenapa kayak capek nih. Mungkin kalau yang belum jelas, kita bisa japri, kita saling sharing. Maaf ya sekali lagi, saya bukan untuk menggurui. Sekedar saya cuma berbagi. Dan saya minta cuman apa? Cuma like, komen dan subscribe-nya itu udah ngebantu ke diri saya gitu. Nah, jujur ini PR tinggal satu kalau menurut saya. Tinggal rek depan gitu. Saya gak apa-apa gitu. Jadi ini kalau mau lebih sinkron, mainnya lebih goal. Jadi ini buat kedepannya gitu. Saya gak maksa gitu. Ini tergantung orang yang punyanya aja gitu. Kebayangkan tuh pakai tangan juga. Oke, untuk diperhatikan untuk bos-bos, seal-seal yang di armnya, buat ininya juga saya pakai custom ya. Nah, tidak lupa juga ya saya nge-review juga produk-produk dari kami. Ibarat post step mundur seperti gini ya. Post step mundur. Terus sambungan box filter biar lebih ringan. Ini juga udah jadi dikarenakan baru ganti lagi. Saya ininya dibuka biar lebih leluasa dikarenakan si mono itu saya diambil posisi di tengah. Dikarenakan dulu itu kan si mono agak di kiri. Kita pakai di tengah dudukannya. Mungkin takut terlalu lama ya. Itu durasi Om udah berapa menit? 13. Baru 13 menit ya. Nah, untuk detail ini kan di KLX yang G. Kalau yang mau tahu ini di KLX yang G. Kita harus perhatikan dulu pemasangan cover mau persis seperti gini. Coba lihat bagian sambungan-sambungan. Nah, buat yang mau persisi seperti gini, nah kita kan nggak pakai baut-baut, nggak istilah pakai skrup di sini. Kita nggak pakai. Ada di tutorialnya di video-video sebelumnya. Bisa dilihat aja, bisa dicek. Kalau mau persisi seperti gini, ya kita nggak pakai skrup kan. Banyak yang pakai skrup dikarenakan nggak pas, pengen rapet ini dibaut lagi. Dikarenakan ada yang terlalu muka ininya. Bisa dicek di video-video sebelumnya itu udah ada. Nah, mungkin ya untuk bagian mono biar lebih cantik. Ini kan asnya udah panjang. Dan jangan juga ininya asnya diganti yang pendek biar gak disambung. Motor itu bakal terlalu tinggi. Jadi kita tetap asnya ini yang ori cuma dibubut, kita pakai penyangga. Penjaganya kita dibesarin biar apa? Biar kelihatan gak disambung. Jadi seperti gitu ya, buat nutup seal juga ini bisa disebut jadi juga sih. Jadi seperti gitu Om, kakak-kakak, adik-adik, kita sambil belajar. Mungkin kalau ada masukan silahkan di komentar aja ya. Dan ini tinggi tapi ya gitu mainlah. Ini saya tinggi 170-an lah. Kalau di sini ini emang gak nyampe.
kalau mau tahu saya boleh dilihat sama orang yang punyanya. Kebetulan jadi kameramen yang punyanya. Oke Om, jadi ini kan tadi udah dicoba. Gimana rasanya Om? Mantap, mantap, mantap. Kelembutan dan kelenturan di babatuan udah dicoba tadi. Udah mantap. Nah, ini kan maaf bukan ngeledek ya, tingginya orangnya ini cuma berapa? Ini orang kurang SNI gitu. Nah, kita maaf kenjung. Nah, tuh. Ini beban orangnya jadi, nah kita bisa bisa disesuaikan dari berat badan gitu. Jadi seperti gitulah intinya. Dan ini kebetulan bisa di setel lagi ya, bisa dilihat untuk bagian bautnya. Nah ini kita cuma di posisi 3/4 ya untuk setelan setelan pernya. Mau dikerasi juga ini masih bisa. Posisi ini gak mentok ya, masih ada spek dari arem ke mononya, sama gak ada yang mentok. Oke guys, jadi seperti gitulah untuk detail-detail dan yang lainnya bisa lewat komentar aja ya, dikarenakan kalau terus dibahas kita gak bakalan beres-beres. Jadi seperti gitu ya Om, jangan lupa lagi saya gak bosen-bosen bikin konten. Mungkin ini juga konten yang dulu-dulu udah, dikarenakan mungkin yang lain belum tahu ya. Yang sudah tahu jangan merasa bosan, bantu like aja dan bantu share-nya aja. Mungkin ada yang buat yang belum tahu dan yang baru mampir, jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya. Oke guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.